tentunya untuk meningkatkan penjualan. Nah, ini. Terus habis itu kadang-kadang kreativitas pengiklan terjebak dalam pelanggaran terhadap norma dan etika beriklan. Misalnya ini menggunakan seks appeal atau wanita seksi atau lelaki yang kekar sebagai model iklan dengan pakaian seadanya. Seanak yang membuang makanan yang tidak disukainya, anak berbicara pada saat mulutnya penuh makanan, terus istri yang pergi menikah ke rumah tanpa izin suami. Kan kadang-kadang ada yang iklan tuh melanggar etika di suatu negara. Kayak misalnya di Indo tiba-tiba ada iklan pakaian dalam yang diperlihatkan. Kan kalau di sini kan nggak masalah kan di Taiwan maksudnya. Kalau dia hanya menggunakan daleman misalnya untuk wanita, di sini nggak masalah. Tapi kalau di Indo kira-kira akan jadi masalah apa nggak kalau misalnya iklan itu ditayangkan di televisi? Seorang wanita hanya menggunakan pakaian dalam untuk mempromosikan memang produknya pakaian dalam sebenarnya. Iya pada melotot, tapi kan pasti kan ditegur. Pokoknya ada yang melanggar etika atau acara apa itu pasti dapat teguran, nggak mungkin nggak. Mungkin juga iklannya akan ditarik, nggak mungkin ditayangkan kan. Habis itu ada konsumen dan kesehatan. Kesehatan dibutuhkan oleh setiap manusia. Jadi pokoknya intinya kesehatan dari konsumen itu juga perlu iya betul. Apalagi pokoknya konsumen tuh harus dilindungi. Jadi kesehatan lingkungan itu juga penting. Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan untuk modul 1 tentang konsumerisme. Mana? Ada yang mau ditanyakan untuk modul 1, Mbak, Mas? Dulu. Ada yang ditanyakan, saya lanjut ya. Sekarang model dan penelitian perilaku konsumen. Ini ada modelnya juga. Ini pengertian dari perilaku konsumen atau model perilaku konsumen itu suatu kerangka atau framework yang merupakan penyederhanaan dari kenyataan yang sebenarnya terhadap apa yang terjadi pada konsumen yang mempengaruhi perilakunya dalam mendapatkan, menggunakan, dan membuang produk jasa. Ini modelnya, model perilaku konsumen. Kemarin kayak mbak-mbak yang bikin penelitian kan juga itu sudah cuma bisa bikin salah satu model. Nih, tujuan pengembangan model perilaku konsumen untuk mengembangkan teori yang terkait dengan perilaku konsumen sehingga suatu teori dapat menggambarkan, memperkirakan, menjelaskan, dan mengontrol suatu fenomena sama untuk memudahkan pembelajaran. Nah, kayak misalnya kemarin model yang Mbak Suci bikin mungkin bisa menggabungkan antara modelnya Fishbane sama dari teori ABC. Nah, itu bisa. Modul 9, Mbak. Kenapa? Saya bilang apa ya tadi ya? Oh, sorry. Maksudnya kegiatan belajar 1, bukan modul 1.
Maaf. Ini sekarang masuk kegiatan baca 2, Mbak Vera. Nah, ini sekarang ada model tradisional. Ini ada modelnya lagi. Harusnya kemarin dimasukkan ke itu. Ke rangkuman. Model tradisional atau model mikroekonomi. Ini bertujuan menjelaskan apa yang akan dibeli konsumen dan berapa banyak pembelian yang akan dilakukan dengan mengabaikan mengapa konsumen memiliki kebutuhan dan preferensi, serta bagaimana konsumen mengurutkan kebutuhan dan preferensi mereka. Itu model tradisional. Oke, jadi di sini menjelaskan apa, terus berapa banyak, sama mengapa, terus bagaimana mereka. Jadi apa, berapa banyak, mengapa, sama bagaimana itu model mikroekonomi. Jadi di sini asumsinya keinginan dan kebutuhan konsumen tidak terbatas, ya kan, kayak kalau belajar ekonomi awal kan, karena kebutuhan sama keinginan tidak terbatas, tapi barang itu terbatas, makanya kan harus gimana caranya kan. 5W sama 1H, Mas. Tapi sebenarnya nggak semua 5W deh. Nggak semuanya kan, cuma what sama why. Terus yang lain ini kan how much sama how does, kayak gitu. Oke. When-nya kan enggak. When, terus who-nya kan sudah pasti. Who-nya adalah konsumen. Ya toh. Terus apa lagi? What, why, when, where-nya enggak. Where-nya kan ya ketika mereka membeli. Where-when-nya enggak. Where-when sama who-nya enggak, cuman why sama what. Oke. Terus juga dengan keterbatasan anggaran, tujuan konsumen adalah alokasi pembelian yang memaksimalkan kepuasan pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Tuh. Jadi asumsi untuk model mikroekonomi. Model tradisional ada mikroekonomi yang pertama. Nah, terus di sini juga ada keterbatasan atau kekurangan dari model ini. Bisa dilihat di halaman 9.19. Di situ tujuan konsumsi tidak selalu memaksimalkan kepuasan. Terus konsumen seringkali memiliki pengetahuan terbatas mengenai produk dan seringkali mempengaruhi preferensi orang lain. Jadi kan kita bisa mempengaruhi orang lain kan. Jadi ada faktor lain, nggak hanya faktor dalam diri konsumen sendiri. Terus tidak hanya harga yang digunakan sebagai indikator biaya produk, juga harga dipakai sebagai kualitas produk. Ya, sekarang kan juga kayak harga menentukan kualitas, lebih ke situ, bukan biayanya. Terus tidak semua konsumen bertindak secara rasional dalam melakukan pengambilan keputusan pembelian, itu benar. Jadi kayak misalnya impulsive buying behavior yang sering kali saya ucapkan, itu kita membeli karena ya tiba-tiba pengen aja, padahal sebenarnya kita nggak butuh. Itu juga. Terus berfokus pada perilaku pembelian saja, padahal banyak perilaku pembelian yang terjadi sebelum dan setelahnya. Jadi ini kekurangan dari model mikroekonomi. Oke, terus dari model tradisional ada lagi model kedua, yaitu model pandangan makroekonomi. Jadi fokus pada nilai moneter suatu produk dan sumber daya, bagaimana pemanfaatnya dan perubahannya sepanjang waktu. Hal ini makro. Jadi konsumen akan mengalokasikan pendapatan mereka untuk konsumsi dan menabung. Kalau pernah belajar teori makroekonomi kan, ada rumusnya yang income sama dengan consumption plus saving itu. Ingat nggak? Terus konsumen tidak akan menggunakan pendapatan yang sebenarnya pada suatu periode waktu untuk menentukan nilai pengeluaran konsumsi, tetapi lebih dipengaruhi oleh nilai estimasi jangka panjang. Jadi kartu kredit itu bisa, contohnya. Nah, jadi kalau model tradisional itu dari
dari